Lalu si guru memerintahkan muridnya, wahai muridku, selama di perjalanan maka perhatikan air di gelas, jangan sampai numpah. Saking takut nilai guru, maka selalu dia pegang gelas yang ada airnya, dia perhatikan, tidak sampai numpah. Wastar kendaraan ini lampa keliling kode. Ya. Setelah beberapa lama balik ke tempat semula, ditanya oleh gurunya, wahai muridku, berbiruan baru pemandangan kode, diketahui. Kan dia tahu lah itu fokus ya, melihat gelas yang ada airnya. Itulah ibaratnya ada orang yang meskipun dalam penampilan lah, pakaian sholat, arak kendaraan, balin mewah segala macam, punya kendaraan bagus, dari kasat mata, ini jadi nyocok jadi ulama, diambil pesugih, pakaian sholat, terus mobil mewah segala macam, dia berlaku zuhud. Kalau kita maknakan zuhud, arti dunia tidak masuk ke dalam hatinya, tetap meskipun harta benda loek, kendaraan bagus, rumah bagus, tapi hatinya tetap kepada Allah. Tidak dia jadikan harta benda segala macam untuk dunia itu ada di dalam hatinya. Percis barat seorang murid yang fokus memperhatikan gelas tadi, karena itu adalah perintah sang guru. Ibarat Allah perintahkan hamba niki untuk taat, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia keliling elik dunia dengan segala keindahan, tok tinduk mai sekelilingnya lagu dia anggap sebagai sebuah piara, suatu yang sangat dibutuhkan ya. Sehingga ketika diambil langsung nangis, meroteh segala macam. Hanya yang pertama untuk menghidupkan ruh dalam diri kita, ini zuhud menurut Imam Ibnu Ajibah. Ayat kedua, wal istighalu bi zikril, sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan hidupnya ruh dengan memperbanyak zikir. Oleh ahli-ahli tarekat ini banyak sekali, ada yang sistem zikirnya jahat, ada yang sir, ada yang menari-nari, ada yang halwatiyah, ada tanpa suara, pasyah, macam-macam. Tentu dengan metode-metode itu kembali kepada memperbanyak zikir. Sebab dengan memperbanyak zikirlah dia semakin banyak ingat. Kalau semakin banyak ingat kepada Allah, maka itu ya tanda untuk menghidupkan ruh. Menah lali pasti harus bidang lecek, ibarat besi yang berkarat karena tak terpakai, tak pernah dibersihkan. Kalau sudah besi berkarat, mau dipakai untuk buat gedung bangunan, mudah roboh ya. Dan juga banyak karatannya akan semakin rapuh ya. Ibarat hati pun sampai berkarat hati lantaran tidak pernah berzikir alias lalai pada, dan juga karena sering melakukan dosa, sehingga hati semakin berkarat. Lamun wah lalai plus dosa terus tiap saat, maka karatan semakin tebal ya. Ibarat besi tadi tak terpakai lagi, sulit menerima masukan, nasihat segala macam ya. Maka hidup di dunia ini seperti kata Ibnu Athaillah sampun terbahas ya. Ketika seorang manusia melakukan kebaikan, maka pasti dalam kebaikan itu ada kejelekan ya. Entah kebaikannya mungkin dia ingin riya, ingin dipuji segala macam, atau kebaikan yang dia lakukan pasti oleh orang lain pun ada keburukan. Ini doang ngebingung, berarti salah. Sak gawe sholah doang tersalah, aku lagi gawe sak lagi. Maka tidak terbaik berbangga dulu ketika melakukan kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan ini ya ada yang kecewa juga, ya. Maka tentu selama mampu kita berusaha untuk berbuat baik. Maka Allah SWT, Allah Ta'ala lewat lisan baginda Rasulullah SAW ya, mengingatkan kita ketika kita bergaul, berbicara ya, siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakun khairan aw liyasmut, maka hendaklah bicara yang baik. Tidak mampu bicara yang baik, maka diamlah.
Ya. Telu terbaca insyaallah. Lain sambung anta ma'al akwani malam tashhadil mukawwin ila akhiril wallahu a'lam bishawab. Marji'an